Oke, kita lanjutkan ke UKOM mikrobiologi yang kedua ya. Yang UKOM mikrobiologi pertamanya udah selesai di semester pertama. Kita lanjutkan ke UKOM mikrobiologi yang kedua. Nah, di UKOM yang kedua ini jadi ada cuman hanya 2 penetapan ya. Yang pertama itu adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram. Yang kedua itu perhitungan jumlah bakteri. Perhitungan bakteri. Metodenya perhitungan bakteri cara TPC ya. TPC metodenya metode BAM, kaidah BAM. Ya. Oke. Kita langsung mulai aja ke pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram adalah teknik pewarnaan bertingkat ya. Pewarnaan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi bakteri itu. Jadi bakteri itu dikelompokkan menjadi gram positif dan gram positif dan gram negatif ya. Negatif. Nah, jadi bakteri itu dibedakan berdasarkan bakteri gram positif dan gram negatif ya kalau di pewarnaan gram. Kalau bakteri gram positif itu bakteri yang dinding selnya tebal. Ganti warna. Dinding sel ya. Dinding selnya. Kalau gram positif itu yang tebal. Kalau gram negatif dia tipis. Terus kandungan lipidnya atau lemak, kalau gram positif itu dia lemaknya tuh rendah. Kalau gram negatif dia kandungan lemaknya tinggi. Terus kalau gram positif dia memiliki lapisan peptidoglikan ya. Peptidoglikan. Kalau gram negatif dia tidak punya. Punya tapi dia tipis ya. Dia kalau positif dia peptidoglikannya tebal. Kalau gram negatif peptidoglikannya tipis. Terus apa lagi? Udah itu aja ya perbedaan gram positif dan gram negatif secara biologinya. Nah, secara kimianya itu dibedakan berdasarkan reaksi kimia yang terjadi. Jadi melalui pewarnaan. Nah, di sini jadi dengan metode pewarnaan gram, bakteri dikelompokkan menjadi gram positif dan gram negatif ya. Berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia yang tadi ya udah kita bahas. Terus bakteri gram positif Bakteri gram positif adalah segolongan bakteri yang menahan senyawa iodin kompleks karena memiliki peptidoglikan yang tebal sehingga berwarna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif adalah segolongan bakteri yang melepaskan senyawa iodin kompleks sehingga warna pertamanya diikatnya tuh luntur sehingga dia akan berwarna merah karena warna yang kedua, zat warna yang kedua. Jadi pewarnaannya tuh gini. Misalkan ini bakteri ya. Pertama tuh diwarnain oleh, kita ganti warna ungu deh supaya jelas. Kita warnain jadi warna ungu menggunakan warna ungu tuh menggunakan kristal violet ya.
menggunakan kristal violet. Nah, menggunakan kristal violet, semua bakteri maupun gram positif dan negatif dia terwarnai. Nah, kalau kita mau mewarnai gram negatifnya aja, berarti kita yang gram negatif tuh warna ungunya dilunturkan oleh oh ya, sebelum dilunturkan kita perkuat dulu buat yang gram positif. Nah, jadi gram positif zat warnanya tuh diikat dulu ya. Zat warna bukan diikat ya. Ya, diikat dulu. Sehingga pas penambahan itu penambahan dekolorasi dia nggak luntur, yang ini tidak luntur. Nah, jadi habis kita warnain kristal violet, kita ikat dengan pengikat zat warna atau disebut juga dengan mordan ya. Diikat dengan mordan. Nah, mordannya apa kalau pewarnaan gram? Kalau pewarnaan gram itu dia lugol. Dengan lugol. Nah, lugol itu adalah campuran dari Ki dan I2. Nah, habis diikat selama didiamkan 30 detik, baru kita bilas. Kita hapus warna itunya ya. Warna kristal violet di gram negatif ya. Ini untuk menghapus kristal violet gram negatif. Nah, dihapus sehingga yang gram negatifnya tuh dia tidak berwarna lagi. Nah, sehingga kalau dia tidak berwarna bisa kita warnakan dengan zat warna yang kedua. Zat warna yang kedua adalah safranin. Nah, jadi kan dia tidak berwarna, jadi bisa kita warnain dengan safranin berwarna merah. Ya, jadi diwarnain jadi berwarna merah. Gitu. Nah, gitu konsepnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, kalau gram positif itu ada Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, terus Bacillus anthrax, Clostridium tetani, Enterococcus, Microbacterium, sama Listeria. Sedangkan bakteri gram negatif ada Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, E. coli, Yersinia pestis, dan Shigella sp sama Vibrio cholerae ya. Ini bisa dihafal, biasanya ini di tes lisan suka ada ya, suka ditanyain contohnya tuh apa, disuruh menyebutkan. Nah, kita lanjut ke bagan kerjanya. Oke, bagan kerjanya yang pertama tuh ada, Oke, kita perkecil bagan kerjanya. Yang pertama, kita sanitasi area kerja dengan alkohol 70% ya. Terus kita siapkan alat dan bahan, yaitu ada kaca las datar, LF, dan suspensi. Nah, terus kita bersihkan kaca las datar dengan kapas beralkohol. Habis itu kita keringkan dengan melewatkan ke pembakar spiritus. Nah, habis itu kita bagi menjadi 3 bagian. Oh iya, sebelum membagi di 3 bagian, itu pas kita membaginya tuh sebisa mungkin si kaca alasnya masih panas, sehingga pas kita gores itu muncul gitu pensil kacanya. Habis itu kita ambil 1 mata ose suspensi bakteri. Nah, jadi pijarkan ose, masukkan ke LF, ambil 1 mata suspensi bakteri. Habis itu kita buat ulasan di masing-masing bagian kaca alas. Oke.
Terus lanjut, kalau udah diberi ulasan kita fiksasi. Ya. Kita fiksasi. Oh iya, Jak. Tadi kalau ulasannya ini itu diberikan di bagian kaca alas yang nggak ada pensilnya. Jadi udah dibikin 3 bagian di sini. Habis itu dibalik ya. Dibalik baru masuk tambah suspensi. Nah, habis itu kita fiksasi. Nah, di fiksasi ini jangan sampai mengenai ulasannya. Jadi yang dikenakan ke api itu bagian yang ada pensilnya. Yang ada pensil kacanya. Nah, udah. Kalau kira-kira udah bergerak ulasannya, kita menuju baki pewarnaan. Nah, yang pertama kita tetesi kristal violet dulu 1%. Nah, kita teteskan sampai semua ulasan tertutup ya. Terus diamkan selama 30 detik. Lalu ya diamkan selama 30 detik. Kalau bisa sih dilebihkan saja ya, supaya si zat warna itu benar-benar nempel. Nah, habis itu kita buang kelebihan zat warnanya. Terus habis dibuang kelebihan zat warnanya, kita tetesi dengan lugol sebanyak 2 tetes. Kita diamkan lagi. Habis didiamkan selama 30 detik, kita bilas dengan air suling. Habis dibilas dengan air suling, kita celupkan ke dalam mordan. Dekolorasi. Yaitu dekolorizernya itu adalah aseton alkohol 1:3. Kita celupkan. Nah, habis dicelupkan, dibilas dengan air suling. Nah, jadi dibilas air sulingnya tuh di sini dan di sini ya. Habis ditambah zat warna, kita dibilas pakai air suling, terus dicelupkan ke mordan, dicelupkan ke decolorizer, habis itu dibilas lagi. Terus habis dibilas, kita tetesi zat warna yang kedua, yaitu safranin 1-2 tetes. Diamkan selama 2 menit. Oke. Setelah diamkan selama 2 menit, dibilas dengan air suling hingga jernih tetesan terakhirnya, air pembilasnya. Terus dikeringkan dengan kertas saring. Dikeringkannya tuh ditap-tap aja ya, jangan digesek. Kalau digesek nanti ulasannya bakal ikut terbawa dengan kertas saring. Nah, habis udah gitu pewarnaannya selesai, kita menuju ke mikroskop. Oke. Pertama sebelum kita gunakan mikroskop, kita nyalakan dulu mikroskopnya ya. Nyalakan dulu mikroskopnya, atur lensa okuler, objektif, dan diafragma dan lain-lainnya. Nah, terus kita taruh kaca alas di atas meja mikroskop. Nah, sudah ditaruh di atas meja mikroskop. Salah satu ulasan kita beri minyak imersi ya. Nah, habis itu kita si kaca alasnya kita angkat dengan memutar makrometer sampai dia mentok ke atas ya, Terus kita turunkan pelan-pelan. Yaitu perbesarannya harus sudah perbesar 10 kali lensa okuler dan 100 kali lensa objektif ya. Oke, lanjut terus. Kalau sudah mentok, kita turunkan pelan-pelan sekali. Pelan-pelan banget. Jadi pergerakannya tuh supaya dia mendapatkan objek tuh dia benar-benar sedikit gitu. Turunkan pelan-pelan sampai terlihat seperti percikan atau kilatan atau kayak sesuatu lagi tuh. Pokoknya kayak percikan gitu. Nah, itu berarti fokusnya objeknya sudah dapat. Nah, kalau udah dapat, kita mundurin lagi pelan-pelan. Habis itu mutar mikrometernya. Nah, mutar mikrometer sampai mendapatkan objeknya jelas. Nah, kalau sudah dapat bakteri gramnya, silakan dijelajahi sampai ada gram positif dan gram negatif. Nah, kalau gram positif, itu bakterinya berwarna ungu. Kalau bakteri gram negatif, dia berwarna merah. Nah, terus kalian juga harus tahu jenis-jenis bakterinya.
Nah, kalian harus tahu bentuk-bentuk bakterinya, soalnya nanti di data pengamatan harus ditulis gram positif kalian dapat bakteri apa, gram negatif dapat bakteri apa. Ya. Jadi yang pertama tuh ada bentuk kokus. Ini bentuk kokus. Nah, bentuk kokus tuh kalau ada satu namanya monokokus. Bulatnya ada dua diplococcus. Terus bulatnya ada kayak anggur atau bergerombol staphylococcus. Kalau bentuknya kayak rantai dia streptococcus. Kalau bentuknya kubus dia sarkina. Kalau bentuknya tetracoccus dia hampir kayak ada 4 bulat, cuman dia 2 dimensi. Gitu ya. Terus ada bentuk basil. Nah, bentuk basil itu bentuk batang ya. Kalau batangnya ada satu namanya monobasil, batangnya ada 2 diplobasil, kalau batangnya ada banyak namanya streptobasil. Terus ada lagi bentuk spirilia ya, yang bentuknya agak aneh. Ini jarang banget sih ditemuin. Ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya vibrio. Jadi vibrio tuh kayak bentuknya tidak beraturan, terus dia ada kayak serabut-serabutnya gitu. Terus ada juga yang bentuknya spiroseta. Nah, itu dia kayak cacing. Oke. Nah, untuk data pengamatan biasanya kalian tuh suruh gambar disuruh menggambar lingkaran dulu ya. Jadi menggambar lingkaran. Nah, misalkan bakterinya ada di sini. Nah, kalian kalau mau lapor bilang ini ada di angka berapa. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat dia ke jam 1 ya, jam 1 jam 2 gitu. Yang bilang, "Pak atau Bu, saya menemukan bakteri apa, warnanya apa, bakteri apa, bentuknya apa di arah jam berapa," gitu. Nah, kalau dia berada di sini bakterinya di tengah-tengah gini, berarti dia bilangnya di pusat lensa gitu. Oke. Nah, untuk pewarnaan gram sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke penetapan yang kedua, yaitu penetapan angka lempeng total. Jadi di sini kita mau menghitung jumlah bakteri dengan cara angka lempeng total. Nah, angka lempeng total itu disebut juga dengan ALT atau angka lempeng total ya. Lempeng total, atau nama lainnya adalah TPC, yaitu total plate count. Nah, atau kalau di negara lain biasa disebut dengan SPC atau standar plate count, AMC aerobic microbial count, dan APC aerobic plate count. Jadi prinsipnya gimana? Jadi prinsipnya tuh kita menganalisis secara kuantitatif jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel. Biasanya yang kita analisa adalah suatu sampel pangan. Nah, kita tumbuhkan bakteri dalam suatu media pertumbuhan. Terus kita inkubasi dan kita hitung jumlah bakteri dalam cawan Petri-nya itu berapa. Nah, di sini kalau angka lempeng totalnya tinggi, menunjukkan bahannya itu terkontaminasi dan sanitasi yang tidak memadai. Jadi si produknya itu sudah tercemar. Terus proses pengolahan dan produksi tidak sempurna, sehingga saat dia memproduksi tercemar oleh mikroba, atau dia tidak tersterilisasi saat dia pengemasan. Terus kondisi penyimpanan tidak baik, bisa jadi karena bungkus dari kemasannya itu ada rusak atau dan lain sebagainya. Terus kemungkinan terjadi kerusakan, nah ya yang tadi. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bagan kerja. Ke bagan kerja ALT ya. Jadi yang harus disiapkan adalah pelarutnya. Pelarutnya ini yang kita pakai di lab mikro adalah BPW, atau BPW itu adalah buffered
lepton water. Atau kalau misalkan BPW-nya tidak ada, kita bisa menggunakan larutan fisiologis LF ya. Bisa pakai LF, bisa pakai BPW. Oke. Nah, terus kalau produknya cair, kita gak usah preparasi ya. Kita gak usah preparasi. Cuman kalau produknya padat, misalnya biskuit, harus kita hancurkan dan kita buat menjadi larutan ya. Kita buat cair dulu gitu. Nah, terus kalau sudah ya, sampelnya sudah jadi, aduh, ya kehapus. Kalau sampelnya sudah jadi nih ya, BPW ini sampelnya sudah jadi, diambil 1 mili dan diambil 1 mili dan dimasukkan ke masing-masing tabung reaksi. Jadi ada 3 tabung reaksi nih ya. Diambil 10 mili, masukin ke tabung reaksi yang pertama sebagai pengenceran yang pertama, 10 pangkat min 1. Nah, dari 10 pangkat min 1 diambil lagi 1 mili. Nah, ini sebagai 10 pangkat pengenceran yang kedua, jadi 10 pangkat min 2. Terus dari 10 pangkat min 2 diambil 1 mili lagi sebagai 10 pangkat min 3, pengenceran ketiga. Terus ambil 1 mili dari sini, dari sampelnya, masukin ke tabung reaksi belangko ya. Nah, habis itu, nah kalau dilogikain, kira-kira jumlah bakteri di pengenceran pertama, kedua, ketiga ini semakin banyak pengenceran akan semakin banyak atau makin sedikit bakterinya. Nah, kalau semakin banyak pengenceran, bakterinya itu semakin sedikit. Nah, jadi kadang-kadang kalau 10 pangkat min 1 ini belum bisa kita hitung atau sampelnya tuh TBUD, terlalu banyak untuk dihitung, sehingga kita butuh 3 kali pengenceran. Oke, pengencerannya udah dapat. Nah, terus masing-masing kita tambahin 9 mili BPW tadi ya. Si pengenceran pertama tambah 9 mili BPW, pengenceran kedua 9 mili BPW, pengenceran ketiga 9 mili, dan belangko juga 9 mili. Oke. Nah, habis itu dihomogenkan sehingga kita bisa masukin ke masing-masing cawan Petri ya. Jadi yang 10 pangkat min 1 kita buat 2 cawan Petri, buat simplo dan duplo. Pengenceran kedua juga simplo duplo, ambil 1 mili. Pengenceran ketiga ambil 1 mili buat simplo duplo, dan belangko cukup 1 aja ya, untuk 1 cawan Petri aja. Nah, dituang dipipet 1 mili ke cawan Petri, habis itu di inkubasi ya. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan uji efektivitas dan uji sterilitas ya. Oke. Kalau sampelnya berbentuk padat, dia satuan pelaporannya adalah koloni per gram atau CFU per gram. Karena kita metodenya BAM ya. Kalau sampelnya cair, itu satuannya adalah koloni per mili atau CFU per mili. Nah, CFU itu apa? CFU adalah koloni forming unit. Ya. Oke, kita lanjut ke cara perhitungannya. Nah, di sini ada beberapa panduan perhitungan. Nah, jadi kalau menghitung bakteri, cara BAM ini
itu range-nya tuh yang masuk ke range itu adalah 25 sampai 250 koloni. Jadi habis diinkubasi itu kan tumbuh ya bakterinya. Nah, dihitung satu-satu pakai koloni counter. Nah, aturan yang pertama, panduan yang pertama adalah jika salah satu pengenceran menunjukkan jumlah koloni antara 250 sampai 250, maka ALT-nya adalah sebagai berikut. Nah, maksudnya tuh cuman salah satu pengenceran aja yang menunjukkan 250, menunjukkan range-nya tuh masuk ke 25 sampai 250. Nah, berarti caranya tuh adalah N itu banyak bakterinya sama dengan N kecil dikali dengan F. Nah, N kecil ini adalah jumlah rata-ratanya. Kan ada simplo, ada duplo ya. Simplo sama duplo. Nah, ini di rata-rata jadi N. Nah, terus ini F ini adalah faktor pengencer. Nah, misalkan yang masuk range itu adalah, di sini ada contohnya nih. Nah, di sini contohnya tuh ternyata yang masuk range itu kan 25 sampai 250. Yang masuk range itu cuman 162 dan 160. Nah, berarti ALT-nya kita pakai rumus ini. Nah, N-nya adalah rata-rata dari 162 dan 160. Nah, kita masukin. Terus pengencerannya adalah dia yang masuk range di pengenceran 10 pangkat min 1. Oke. Faktor pengencer itu adalah 1 per pengenceran ya. 1 per pengenceran sama dengan 1 per 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 10 pangkat 1 ya. Dikali 10 pangkat 1. Didapat hasilnya itu adalah 1610 koloni per gram. Nah, kalau di mikrobiologi pelaporannya itu adalah satu angka di belakang koma. Jadi ini kan 1610. Nah, kita buat satu angka belakang koma. Berarti kan dari sini kita pindah jadi 1,6 1 dikali 10 pangkat. Nah, dari sini 1 2 3. Jadi kali 10 pangkat 3. Nah, ini satu angka belakang koma kan. Jadi ini kita bulatkan jadi 1,6 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Terus kalau kasus yang kedua adalah jika semua pengenceran menunjukkan koloninya lebih dari 25, maka dilaporkan data pengenceran terendah. Jadi dari semua pengenceran datanya tuh kurang dari 25 koloni. Ya, jadi di bawah range banget. Nah, pakai rumus yang sama, N sama dengan N kecil kali F. Di sini contohnya ada data kayak gini. Jadi data yang masuk range tuh cuma di pengenceran pertama ada 20 sama 16. Pengenceran kedua 00, ketiga juga 00. Berarti yang masuk, yang diperhitungkan tuh yang ini nih. Ya. Nah, kalau kayak gini, kita masukin aja ke sini. Kita cari rata-rata 16 dan 20 dan 16 ya. Terus faktor pengencernya adalah ini karena ini 10 pangkat min 1, berarti pengencernya adalah minusnya kita hilangin aja jadi 10 pangkat 1. Didapat hasilnya 180. Nah, kita buat bentuk bakunya satu angka belakang koma jadi 1,8 kali 10 pangkat 2 koloni per gram. Nah, kalau kasus yang ketiga, bentar. Jika semua pengenceran menunjukkan jumlah koloni lebih besar dari 250, maka ALT yang dilaporkan adalah pengenceran tertinggi. Jadi semua data itu di atas range semua. Berarti yang kita ambil adalah pengenceran tertinggi. Di sini misalkan ada pengenceran pertama dia tidak bisa dihitung. Pengenceran kedua 3298, pengenceran ketiga 256 dan 260. Berarti yang kita ambil adalah pengenceran tertinggi. Pengenceran tertinggi berarti 256 dan 260. Kita cari rata-ratanya. Terus kita kali faktor pengencernya. Kalau dia di pengenceran 10 pangkat min 3, berarti faktor pengencernya 10 pangkat 3. Didapat rata-ratanya 258.000. Kita buat dalam bentuk baku jadi 2,6 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Oke, lanjut. Nah, ini kasus yang keempat ini paling
sering terjadi. Jadi gimana kalau terdapat pengencerannya tuh koloninya antara 25 dan 250? Maka ALT yang dilaporkan menggunakan rumus yang ini nih. Ya. Sigma C ini adalah jumlah koloni yang masuk range ya. Berarti setiap cawan Petri yang masuk range dijumlahin semuanya ada berapa. N1 ini adalah pengenceran terendah pengenceran pertama yang masuk range. Pengenceran pertama. Kalau N pangkat 2 dia pengenceran kedua. Kalau D dia pengenceran yang masuk range. Oh ya, N ini jumlah cawan Petri yang masuk range ya. Sorry, ini jumlah cawan Petri yang masuk range. Jadi di sini ada keterangannya kalau C itu jumlah koloni yang masuk pada Petri yang masuk range. Ya, range-nya segini. Terus kalau N1 itu jumlah Petri pada pengenceran pertama yang masuk range. Kalau N2 jumlah Petri pada pengenceran kedua yang masuk range. Nah, D-nya itu adalah pengenceran pertama yang masuk range. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada data pengenceran pertama itu ada 160, 162, 260 dan 62. Dan pengenceran ketiga ada 3 dan 1. Nah, yang masuk range itu adalah antara 25 dan 25 sampai 250. Berarti yang masuk range adalah ini. Nah, berarti sigma C-nya adalah 160 ditambah 162 tambah 60 tambah 62. Terus dibagi 1 per N1. N1-nya itu adalah banyak Petri yang masuk range pada pengenceran pertama. Di sini pengenceran pertamanya di 10 pangkat 1. Berarti jumlah Petri yang masuk range di pengenceran pertama adalah 2. 2 Petri kan? Nah, ini juga sama. Jumlah Petri yang masuk di pengenceran kedua. Ada 2, dia 60 sama 62 ya. Terus pengenceran terendah yang D-nya pengenceran terendah yang masuk range. Dia pengenceran terendahnya adalah 10 pangkat min 1. Didapat hasilnya 2018. Kalau kita bentuk bakunya 1 angka belakang koma jadi 2 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Gimana kalau di sini TBUD ya, ininya nggak bisa dihitung. Ternyata yang masuk range itu ini 60 sama 62 sama di sini ya 60 sama 62. Berarti yang kita masukin ke rumus perhitungan adalah ini aja. Jadi N sama dengan 60 tambah 62 dibagi 1 dikali pengenceran pertama yang masuk range. Pengenceran pertama yang masuk range adalah 10 pangkat min 2. Nah, ini berarti ya. Berarti ini ada berapa Petri? 1, 2. Ada 2 Petri. Berarti 1 kali 2 dikali pengenceran kedua. Dikali pengenceran keduanya kan gak ada yang masuk range ya. Berarti udah abaikan saja, langsung dikali dengan pengenceran pertama yang masuk range. Pengenceran pertama yang masuk range adalah 10 pangkat min 2. Berarti masukkan di sini 10 pangkat min 2. Ingat, ini pengenceran bukan faktor pengencer. Oke. Nah, kita hitung jadi 60 tambah 62 122 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Didapat hasilnya itu adalah 61 dikali 10 pangkat min 2. Nah, jadi kalau kita bentuk bakunya sama dengan 6,1. Ini 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2. Jadi kalau kita buat bentuk bakunya 6,1 dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, itu. Nah, kalau tadi itu contohnya itu belangkonya kosong ya. Kalau kita lihat belangkonya kosong semua. Sekarang kasus terakhir itu gimana kalau ada belangkonya? Kalau ada belangkonya sama aja, tinggal kita kurangi masing-masing data. Kita kurangi belangko baru kita masukin ke rumus ini. Ini contohnya ini. Oke. Kita perhatikan perhitungannya. Di sini simplonya tuh 132. Berarti belangkonya ada 2. Berarti 132 dikurangi 2 adalah 130 ya. 130 dia masih masuk range. Nah, terus 130 dikurangi 2. 128 dia masih masuk range. Nah, ini 10 sama 11 aja udah gak masuk range. Jadi udah diabaikan aja. Terus dibagi sama pengenceran pertama yang masuk range. Ini 1 M dari sononya. Nah,
Jumlah petri yang pada pengeceran pertama yang masuk ke range itu ada 1, 2. Ada 2 petri. Terus pengeceran pertama yang masuk range itu adalah 10 pangkat min 1. Oke. Kita masukin ke kalku dapat 1290. Kalau kita bulatkan ke bentuk baku jadi 1,3 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Oke. Itu buat cara perhitungan jumlah bakteri cara BAM. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.